Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berusaha menaikkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selawat berangkaikan salam mari kita curahkan kepada seorang panutan yang patut kita banggakan sebagai idola number one, tak lain dan tak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaat di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 10 yang bertemakan tafsir, ta'wil, dan terjemah. Mungkin seperti kita tahu, pengertian tafsir ialah kata tafsir berasal dari kata al-fash yang berarti menjelaskan atau mengungkap. Dan macam-macam tafsir ialah yang pertama, tafsir bil maqsur. Tafsir ini ialah Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Kedua, tafsir bir-ra'li, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran. Dan pengertian ta'wil yaitu berarti ungkapan tentang pengambilan makna. Dan sedangkan terjemah yaitu seperti kita tahu di dalam sebuah Al-Quran ada terjemah, maka kita akan lebih mudah mengerti tentang makna atau ayat Al-Quran ini. Dan menurut saya tafsir, ta'wil, dan terjemah ini sangat penting kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu dan lebih mengenal makna dan di dalam Al-Quran ini tersebut. Apalagi kita sebagai pemuda harapan bangsa dan agama, subhanul yaum rizalul khod, rizalul yaum imadul khod, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi kita sangat perlu mempelajari tafsir, ta'wil, dan terjemah ini. Apalagi kita sebagai pemuda, sebagai pemimpin di masa depan. Apakah kita sebagai pemimpin masa depan tidak mengenal tafsir, ta'wil, dan terjemah? Tidak mungkin. Kita harus mengenal tafsir, ta'wil, dan terjemah ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah hasil penjelasan saya dari materi kelompok 10 dengan judul tafsir, ta'wil, dan terjemah. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yamsar Ramadan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil makalah dari kelompok 7. Itu berisikan tentang kisah-kisah dan karakteristik kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah-kisah. Kisah-kisah ini terbagi menjadi kisah-kisah para nabi terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, kisah yang diceritakan secara panjang dan lebar. Yang termasuk dalam kisah ini ialah kisah Nabi Ibrahim, Adam, Nuh, Yusuf, Harun, Daud, Sulaiman, serta Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kisah yang diceritakan secara sedang. Artinya tidak terlalu panjang dan lebar dan tidak terlalu singkat. Itu ada di kisah Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ismail,
Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ketiga, ada kisah diceritakan secara sekilas saja, yaitu ada Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Selanjutnya yang keempat adalah kisah umat, tokoh, ataupun pribadi akan tapi bukan nabi, yaitu tokoh yang pertama kali kisahnya diceritakan dalam Al-Quran ialah kedua anak dari Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Nah, selanjutnya ada kisah-kisah tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini bukan kisah nabi ya, tapi kisah tokoh. Pertama ada kisah Korun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kisah peperangan antara Tolut dan Tabut. Yang ketiga kisah tentang Ashabul Kahfi. Dan yang keempat ada kisah Zulkarnain. Yang kelima kisah kaum Ashabul Kahfi. Yang keenam terakhir adalah kisah Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria. Adapun karakteristiknya yaitu kisah dalam Al-Quran tidak diceritakan secara berurutan dan panjang lebar. Berarti kisah diceritakan secara ringkas, namun terkadang atau bahkan banyak diceritakan secara panjang dan lebar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada saya dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Syafah Maropohan dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat materi dari kelompok 6 yang berjudul ayat Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, ilmu Makkiyah dan Madaniyah diartikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu yang pertama, berdasarkan masa turunnya. Makkiyah adalah ayat-ayat dan surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun ayat dan surat tersebut tidak diturunkan di Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat dan surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, bukan turunnya di Madinah. Yang kedua, berdasarkan tempat lokasi turunnya. Makkiyah diartikan ayat dan surat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah diartikan ayat atau surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga, berdasarkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran. Makkiyah diartikan ayat-ayat atau surat yang turun yang sasarannya ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah diartikan ayat-ayat atau surat yang turun yang sasarannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fauziah Nur Arisah, SPDI MTH, selaku dosen pengampu dan pembimbing, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit
mengenai materi saya, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran dimensi kehidupan. Telah kita ketahui bersama, sumber ajaran itu adalah seperangkat peraturan yang berpedoman kepada wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku manusia yang mengikat seluruh umat Islam. Adapun sumber ajaran dimensi kehidupan yang pertama adalah sumber dakwah dan komunikasi, di mana di dalamnya kita diajak untuk menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, agar kita senantiasa menjadi umat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun kepada jalan keselamatan, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110. Yang kedua, sumber ajaran usuluddin atau tauhid, di mana di dalamnya kita diajarkan tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu satu, Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ia yang memberikan hukum, menetapkan hukum, menciptakan dan pemilik alam semesta. Seperti dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai sumber pendidikan. Sebagaimana ayat yang pertama turun, yaitu Iqra, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq, yang artinya bacalah. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa salah satu fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran adalah memberikan manusia pengajaran ataupun pendidikan, khususnya umat Islam, agar kita tidak senantiasa menjadi umat yang bodoh, lalai dan mudah diperdaya. Dari penjabaran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya fungsi diturunkannya Al-Quran bukan hanya sebagai kitab umat Islam saja, tetapi juga menjadi pedoman, pembimbing, tuntunan hidup kita di dalam beragama, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menggunakan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhiru kalamu minni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.